Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa an Abi Darda'i radhiyallahu anhu annahu qala, betul dan diriwayatkan daripada Abu Darda. Halaman berapa? 108. Ada 105, 195, ada yang 95. Oh banyak, beda-beda. Iya baik, kayak gambaran politik aja. Wa Nabi Darda'i, dan diriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu anhu annahu qala, bahwasanya Abu Darda yaitu berkata oleh Abu Darda, tuwfiya ibnun li Sulaiman bin Dawud alaihi wassalatu wassalam, wafat oleh seorang anak laki-laki bagi Nabi Sulaiman bin Dawud, atas keduanya Sulaiman dan Dawud, yaitu salawat dan salam. Fawajada alaihi wajdan syadidan, maka merasa oleh Nabi Sulaiman atas anak laki-laki itu akan kesedihan yang berat. Fa'atahu malakani, maka datang pada Nabi Sulaiman oleh dua malaikat. Fajalasa baina yadaihi biziyil khusumi, maka duduk kedua malaikat itu di hadapan Nabi Sulaiman dengan pakaian pertengkaran. Faqala ahaduhuma, maka berkata oleh salah satu dari dua malaikat, badartu badaran walamma astahsiduhu famarra hadza faafsadahu, aku menanam akan satu benih tanaman, dan tatkala akan memanen oleh aku akan benih itu, maka lewat oleh ini orang, maka merusak oleh ini orang akan benih itu. Faqala lil akhari, maka berkata oleh Nabi Sulaiman kepada yang lainnya, ma taqulu, apa yang kamu katakan? Qala, berkata akhar, akhadtul jadata, mengambil oleh aku akan kuda pacuan. Fa'ataitu ala zar'in, maka mendatangi oleh aku atas tanaman. Faromaitu yaminan wa shimalan, maka melemparkan oleh aku ke arah kanan dan kiri. Fa'idan at-tariqu alaihi, maka ternyata adapun jalan, yaitu atas tanaman itu. Faqala Sulaimanu, maka berkata oleh Nabi Sulaiman, walima badarta ala tariqi,
mengapa kamu menaburkan benih di atas jalanan? Ama alimta an la budda linnasi minat tariq, apakah tidak tahu oleh kamu akan bahwasanya yaitu tak dapat tidak bagi manusia daripada lewat, daripada jalanan. Qala lahul malaku, maka berkata kepada Nabi Sulaiman oleh malaikat itu, walima tahzanu ala waladika, mengapa kamu bersedih atas anakmu? Ama alimta annal mauta sabilul akhirati, tidakkah kamu tahu bahwa kematian itu jalan menuju akhirat? Wa dzukira fil khabari, dan disebutkan di dalam hadis, anna Sulaimana salawatullahi wa salamuhu alaihi taba ila rabbih, bahwa Nabi Sulaiman salawatullah wa salamuhu alaihi, yaitu taubat Nabi Sulaiman kepada Tuhannya. Walam yajza' ala waladihi ba'da dzalik, dan tidak berduka oleh Nabi Sulaiman, tidak gundah atas kematian anaknya. Ba'da dzalika, sesudah yang demikian itu peristiwa. Wallahu a'lam bishawab. Kita bedah dulu dah. Saudara sekalian yang mulia, kajian kita malam hari ini masih berbicara hadis-hadis yang membahas tentang pentingnya sabar menghadapi musibah. Kita maklumi bersama, sudah menjadi karakternya dunia itu penuh dengan musibah. Sebelum kita lahir sampai hari ini dan sampai kita wafat, musibah bagi dunia adalah hal biasa, seperti air laut. Dari dulu sekarang sampai kita wafat tetap asin. Asinnya air laut hal biasa, tidak perlu kita sedihi, tidak perlu kita ratapi, karena memang sudah kodratnya air laut itu asin, sudah menjadi kodratnya dunia itu penuh dengan musibah. Malam hari ini hadis diriwayatkan daripada sahabat Nabi yang agung, sahabat besar, sufi besar, orang filsafat besar, ahli qiraat, ahli Quran, yang terkenal dengan sebutan anak perempuannya, Abu Darda radhiyallahu ta'ala an. Abu Darda itu bapaknya Neng Darda, bapaknya Neng Darda. Jadi Darda itu nama anak perempuannya, nama seorang perempuan, Darda. Kalau di Indonesia nama laki-laki, wakil gubernur Jawa Timur, Darda, begitu. Tapi aslinya Darda ini nama perempuan. Maka ayahnya si Darda, bahasa Arabnya Abu Darda. Nama aslinya adalah Uwaimir. Uwaimir nama asli daripada Abu Darda, Uwaimir bin Malik. Uwaimir bin Malik. Orang menyebut Amir, tapi Nabi menyebutnya Uwaimir. Begitu. Abu Darda
nama aslinya Uwaimir bin Malik radhiyallahu ta'ala an. Seorang sahabat Nabi dari golongan Ansar, dari suku Khazraj, bukan Aus, dari Khazraj. Jadi Abu Darda Al-Ansari Al-Khazraji radhiyallahu ta'ala an. Kalau kita pengen mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka lewat pintu para sahabatnya. Sehingga apa saja yang berhubungan dengan Nabi Muhammad perlulah untuk kita ketahui. Orang yang dapat sentuhan cahaya Nabi Muhammad makan berubah menjadi lebih baik, lebih bagus, lebih sempurna dari sebelumnya. Begitu pula Abu Darda radhiyallahu ta'ala an. Abu Darda masuk Islam pada tahun kedua Hijriah. Pada tahun kedua Hijriah radhiyallahu ta'ala an. Pasca meletusnya Perang Badar. Perang Badar. Badar itu satu daerah antara Madinah dan Mekah. Namanya Badar. Nama sumur yang ada di situ. Badar, suka ada solawat Badar. Masuk Islam tahun kedua Hijriah, sehingga perang Badar tidak ikut. Abu Darda belum Islam, dia telat. Dia ikut mulai perang Uhud. Itu Abu Darda, dan selamat, tidak termasuk yang wafat dari 70 syuhada Uhud. Abu Darda radhiyallahu ta'ala. Ketika Islamnya ini penyebabnya dia punya teman intim dulu, namanya Abdullah bin Rawahah radhiyallahu ta'ala. Ini CS-nya, kemana-mana bareng, udah kayak pacarnya aja. Ini teman akrab, sadiq, yang mana Abu Darda sedih, Abdullah bin Rawahah juga sedih. Kalau senang Abdullah bin Rawahah juga senang. Namun ketika Abdullah bin Rawahah masuk Islam, Abu Darda tidak Islam. Tidak. Pada bagian ini tidak Islam. Meski Abdullah bin Rawahah masuk Islam, tapi pertemanan itu tidak putus. Satu hari Abdullah bin Rawahah main ke rumah Abu Darda. Ini sabab dia Islam. Abu Darda ini penyembah berhala tekun, luar biasa. Nyembah berhalanya tekun, kalau bahasa kita orang ahli ibadah. Jadi kadang malam dilap-lapin patungnya, bersihin, begitu. Pagi disembah, begitu. Kadang pagi nggak ada makanan, ditaruhin makanan, kasih roti, begitu. Takut lapar, begitu. Sari roti, kasih roti, begitu. Sore dibuang, dia ibadah, begitulah. Satu hari Abdullah bin Rawahah radhiyallahu ta'ala masuk ke situ, ke rumahnya Abu Darda. Lihat patung, dihancurin patungnya, gorok aja kayak Nabi Ibrahim lehernya. Udah
patah lehernya kemana-mana, hancur palanya, tinggal badan doang. Abu Darda lagi mandi, pas masuk lah itu berantakan. Pas berantakan enggak marah sama kawannya, malah dia tegur Tuhannya, Tuhan kenapa kagak lawan? Lawan dong Tuhan. Kalau memang benar kalau kau ini Tuhan punya kuasa, lawan. Begitu Abu Darda, begitu lawan tuh Abdul bin Rawaha, begitu. Lama mikir, yang kayak begitu nggak bisa ngapa-ngapa, kau sembah. Mulailah Abu Darda dandan dengan dandanan yang cakep, mendatangi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, menyatakan keislamannya, masuk Islamlah Abu Darda, dan nangis di hadapan Rasulullah SAW dengan telatnya dia Islam dibanding kawannya. Beginilah sikap hidup muslim ketika melihat temannya ngaji lebih dulu, padahal tahu ada pengajian, kita telat, sedih mestinya. Kenapa enggak dari dulu ngaji? Begitu. Wa bidzalika falyatanafasil mutanafisun. Kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Abu Darda sesudah Islam tekun keislamannya sampai bininya Ummu Darda, bininya Abu Darda nangis sama Sayyidina Salman Al-Farisi, kawannya juga Salman Al-Farisi, ngadu, apa bahasa kitanya, curhat, begitu. Belum ada Mama Dede waktu itu, belum ada. Tadi curhatnya sama Sayyidina Salman, kawan akrab lakinya. Bagaimana dia tidak curhat? Udah dandan menor, pakai lipstik yang bagus, Ristra mereknya, begitu, yang bagus, kagak juga dicolek-colek sama lakinya. Malam habis Isya, bininya udah dandan rapi, dia sholat aja, ditungguin sama bininya di kamarnya, diintip lagi masih sholat, intip lagi masih sholat, sampai bininya tidur, sampai mendusin malam jam 3 masih sholat juga. Tuh lakinya ahli ibadah, padahal sahabat Nabi. Kita sahabat bukan, ponakan bukan, cucu bukan, ama ibadah malas. Itu kita udah begitu pengen masuk surga duluan lagi. Innalillahi wa inna rajiun. Ini Abu Darda ini adalah kana yaqumul laila kullah. Itu kalau malam lek, itu kebiasaan Abu Darda. Maka bininya istilah oke, malam barangkali dia ibadah, siang aja, siang sampai ditempelin, gua lagi puasa mulu. Jadi siang puasa, malam sholat, siang puasa. Kata bininya, buat apa gua kawin kalau dianggurin begini? Sama aja kalau begini. Sampai dinasehati oleh Sina Salman, ya Abu Darda, inna li jasadika alaika haqqan wa inna li zaujika alaika haqqan. Abu Darda, badanmu kudu diistirahatin, binimu juga ada hak. Coleklah binimu, jangan enggak dicolek, kan ngadu dia sama Salman. Coleklah, jangan enggak tidur sama bini. Mau ngapain? Lihat tuh Rasulullah, orang mulia, waktunya tidur, waktunya bangun, waktunya puasa, waktunya buka, nikah, biasa. Jangan. Begitulah kita dalam agama, ada haknya. Saudara waktunya dagang, waktunya ngaji, waktunya mancing. Jadi dibagi badan, bagi hiburan nggak apa-apa. Begitulah akhirnya dicolek juga tuh bininya. Maka kemudian itu
Abu Darda luar biasa, tekunnya ngaji sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi berkomentar tentang Abu Darda. Kata Nabi, Abu Darda hakimu ummati. Abu Darda itu adalah filosof ulung umatku, kiai yang alim bijaksana di antara umatku adalah Abu Darda. Dipuji oleh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dipuji Abu Darda oleh Nabi. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam meninggal dunia, tidak ada yang hafal Quran sampai itqan 30 juz di luar kepala, mantap, hebat, kecuali 4 orang. Zaid bin Sabit, Abu Zaid, Mu'ad bin Jabal, dan Abu Darda. Yang paling topnya Abu Darda. Luar biasa. Jadi qari Abu Darda, ahli qiraat, ini tidak ada yang paling cakep kecuali di antaranya Abu Darda. Hebat Abu Darda radhiyallahu ta'ala an. Maka saat Amr bin As radhiyallahu ta'ala an menjadi gubernur Mesir, diangkat oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an tahun 20 Hijriah. Maka Abu Darda ikut diboyong oleh Amr bin As, suruh nemenin ke Mesir. Maka Abu Darda pun juga ada di Mesir. Di Mesir Abu Darda ke Mesir tahun 20 Hijriah. Sampai pada akhirnya beliau pergi ke Iskandaria, orang sebut Alexandria, ibu kota Mesir sebelum Kairo. Sampai pada akhirnya beliau wafat di Alexandria, di Mesir. Sahabat Nabi di Mesir ini banyak, lebih dari 10.000 yang makamnya di Mesir. Salah satunya Abu Darda. Beliau wafat tahun 32 Hijriah di Mesir. Qaul mu'tamad itu begitu, meski ada yang bilang di Damaskus. Di Mesir pada tahun 32 Hijriah dalam usia 72 tahun. Cukup senja. Abu Darda meriwayatkan hadis, tidak banyak ngajar karena banyaknya ibadah, sedikit nyampein hadis. Kalau ngajarin Quran ya, ngajar hadis sedikit, sehingga tercatat dalam berbagai kitab-kitab hadis Abu Darda cuman 179 hadis yang disampaikan kepada umat daripada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Inilah saudara sekelumit berbicara tentang sejarah seorang sahabat besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kata Imam Sufyan bin Uyainah radhiyallahu ta'ala an, inda dzikris salihin tanzilur rahmah. Ketika orang soleh disebutkan dan didongengkan, lebih-lebih yang pangkatnya sahabat, maka rahmat dari Allah turun dengan bertubi-tubi.
maka tidak lebih menceritakan sahabat berharap kita dianugerahi rahmat oleh Allah, yang dengan rahmat itu dosa kita diampuni oleh Allah, urusan kita dimudahkan oleh Allah, rezeki kita diluaskan oleh Allah, problem kehidupan kita diberi solusi terbaik oleh Allah. Makin cinta sama sahabat Nabi, makin cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saudara, Abu Darda bercerita tentang nabi di antara nabi Bani Israel, yakni Nabi Allah Sulaiman bin Dawud bin Isa. Nabi Sulaiman adalah nabi yang kaya raya, nabi yang jadi pejabat, nabi yang jadi raja dapat warisan dari abahnya Daud, dan Daud dapat kompensasi atas bisa membunuhnya Jalut sebagai raja diktator, dengan kemunculan Talut sebagai raja yang adil yang membawa perubahan bagi masyarakat Bani Israel yang luar biasa. Dibantulah oleh Daud bin Isa dengan kompensasi bila bisa membunuh Jalut, 50% kerajaannya diberikan kepada Daud. Maka setelah 7 tahun dapat jadi raja Nabi Daud, wafatlah Talut, maka seluruh kerajaan milik Daud bin Isa pada akhirnya wafat dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihi salam punya anak laki-laki, begitu mencintai kepada anaknya yang masih kecil, lugu, manis, montok, enak dilihatnya. Begitulah anak kecil, biar kata nggak ada gigi, senyumnya manis, itu baik. Biar kata nggak ada giginya, senyumnya manis. Begitu. Kenapa? Karena senyum ketulusan dari Allah. Lain dengan engkongnya yang nggak ada gigi, itu senyumnya nggak menarik, senyumnya begitu beda. Walaupun sama-sama nggak ada gigi, kalau yang ono masih tulus, begitu. Maka anaknya Nabi Sulaiman ini meninggal dunia, wafat. Sementara Nabi Sulaiman sangat mencintai putranya dengan kecintaan yang luar biasa, yang pada akhirnya ketika wafat mengalami kesedihan, duka yang mendalam luar biasa. Itulah disebut fawajada alaihi wajdan syadidan. Akhirnya dia berduka, sedih. Nabi lupa bahwa yang namanya manusia ada umur, ada nyawa. Yang mana yang punya nyawa bakalan mati. Jadi kematian hal biasa, meski musibah tapi biasa. Nabi Sulaiman lupa pada bagian ini, maka sedih banget, murung Nabi Sulaiman dengan kematian putranya yang masih montok-montoknya itu.
Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan 2 orang malaikat untuk memberi ingat, untuk menasehati Nabi Sulaiman, putra Dawud alaihi wassalam. Datang 2 orang malaikat, dua-duanya duduk di hadapan Raja Sulaiman. Bukan Sulaiman ini, Raja Sulaiman bin Dawud, raja yang suka memutus perkara keributan, yang adil, enggak masa bodoh bila rakyatnya pusing, dia turun tangan. Itulah Sulaiman bin Dawud alaihi wassalam. Maka 2 orang malaikat ini berbentuk manusia. Di sini diterangkan biziyil khusum, yang mana 2 malaikat ini dengan tampang, pakaian bahasanya, dengan tampang ribut, satu sama satu, saling merah mukanya, lagi tidak akur. Antara satu malaikat Allah utus untuk menyadarkan Nabi Sulaiman. Emang begitu. Maka kemudian itu Nabi Sulaiman tanya, kenapa Anda ribut? Kan dia raja, harus memutuskan rakyatnya yang sedang berselisih. Siapa yang benar, siapa yang salah. Ditanya, ada masalah apa sampean kepada si A, yang nyata-nyata bukan manusia tapi malaikat berwujud manusia. Karena di antara kelebihan malaikat bisa berwujud dengan manusia. Laki-laki yang ganteng, itulah malaikat. Maka kemudian ditanya, ada masalah apa Pak? Begitu kata Nabi Sulaiman kepada yang satunya, si A begitu. Dia bilang, kami ini nanam pohon, nanam pohon. Sesudah nanam, saya kan pengen panen. Begitu, saya tanam tuh pohon. Orang kita sebut yang gampang ditancepin aja numbuh, singkong. Nggak ada lagi, singkong. Gitu. Singkong. Maka udah pada tumbuh itu tanaman itu. Ketika siap untuk dipanen, ini orang lewat di tanaman saya, dia rusak tuh singkong saya muanya, hancur muanya sama dia. Apa enggak kurang ajar nih orang nih dolim? Begitu kata si A. Bagaimana ini Tuan Raja, orang yang model kayak begini? Itu namanya baru satu pihak. Raja tuh harus didudukin 2 belah pihak. Jadi si pengusahanya dudukin, rakyatnya dudukin, ditimbang. Jangan asal ngomong. Jangan. Maka begitulah Nabi Sulaiman alaihi salam nanya sama kawannya yang si B, benar begitu kamu ngerusak pohonnya? Begitu. Tanaman yang dia tanam siap panen, kenapa kamu acak-acak? Benar enggak? Apa keluhanmu? Apa tanggapanmu? Maka kemudian kata malaikat yang B, dia bilang, begini, saya kan punya kuda,
Saya mau jalan. Jalanannya ditanemin singkong. Jalanan ditanemin. Yo, karena ditanemin ya terhalang wong nanamnya di jalanan. Bagaimana caranya? Enggak ada lagi. Cabut. Begitu, obrak-abrik. Orang jalanan kok buat nanam. Terus sayanya lewat mana? Kalau enggak dicabutin, saya cabutin, buang-buangin di pinggir kanan, pinggir kiri. Begitu. Nabi Sulaiman kemudian dia ngaku, begitu. Bener ente nanam di jalanan? Iya di jalanan. Kalau jalanan enggak bisa. Emang itu kudu begitu. Ente jangan sedih. Emang jalan kudu dilalui, bukan untuk ditanam. Jadi kalau kemudian kamu nanam di jalanan, lalu kemudian tanamanmu dicabut sama orang, jangan sedih. Begitu. Begitulah raja memutuskan bahwa kalau memang sudah jalanan, jangan disedihi bila dicabutin, karena salah menanam. Emang jalanan begitu. Maka ketika Nabi Sulaiman itu menjawab begitu, nah ketika temannya si B menjawab begitu, balik nanya, benar ente nanam di jalanan? Kata dia, iya, itu masalah ente. Ente jangan marah. Emang mau lewat mana lagi orang kalau nggak lewat jalanan? Emang itu jalannya, kalau emang itu jalannya, ya kudu diterima. Jangan ente sedihi, jangan ente dukai, jangan ente tangisi. Begitu Nabi Sulaiman memutuskan. Ketika jawab begitu, maka dijawab oleh malaikat yang mengadu. Si A lah, ente kan tahu man Nabi Sulaiman begitu, ente kan tahu yang namanya hidup ini berujung kematian, dan kita lari bakal ke akhirat. Untuk menuju akhirat enggak bisa kecuali harus mati. Emang jalannya juga kudu mati kok. Bagaimana mungkin orang ngimpi surga, pengen masih hidup-hidup masuk surga, orang nemu. Emang kudu mati dulu baru akhirat. Maka kematian adalah jalanan yang harus dilalui. Tidak boleh kau tangisi. Kalau anakmu dicabut oleh Israel, biasa. Kenapa kamu sedihin? Sampai berduka nestapa. Emang juga dunia bakal ke akhirat. Nyawa dicabut, biasa. Kenapa sedih? Nabi Sulaiman, waduh, malaikat ini mah. Begitu sadar Nabi Sulaiman bahwa salah dia. Meratapi dunia dengan ada musibah adalah keliru. Bahwa dunia adalah tempat musibah dan tidak bisa untuk menuju akhirat kecuali gerbangnya harus lewat pintu kematian. Dan tidak ada hubungan cinta dan bencinya Allah kematian. Nabi Muhammad saja bapaknya mati, belum lahir. Maknya mati umur 6 tahun. Bininya mati, Siti Khadijah, harus ngurusin jadi duda anak 6. Biasa. Mati biasa. Jadi hal biasa. Dunia begitu. Dengan kematian itu tidak ada jalan lain. Maka kata malaikat, walima tahzanu ala waladik. Kenapa ente berduka nestapa atas kematian putramu? Wahai Nabi Sulaiman,
Apakah engkau tidak paham bahwa kematian itu adalah gerbang dan jalanan menuju ke akhirat? Dicabut, nggak apa-apa buat menuju akhirat. Maka yang namanya kematian itu bukan akhir segalanya, tapi kematian adalah awal kehidupan yang sebenarnya. Bagi orang beriman, biasa, mati itu biasa. Namanya di dunia ada nyawa ya bakalan mati. Kayak kita yang ngaji ya bakalan mati semuanya. Hanya berbicara waiting list aja lah, nunggu waktunya aja. Bakalan mati. Yang ngajar mati, yang ngaji mati, mati semuanya. Tidak ada yang enggak mati, hanya nunggu waktu. Maka kudu sabar ngadepin musibah, wahai Tuan Raja Nabi Sulaiman, kata malaikat. Maka tersadarlah Nabi Sulaiman bin Dawud alaihi wassalam. Ini yang datang malaikat ini mah, menyadarkan betapa tidak boleh mencintai berlebih kepada anak yang ujungnya memunculkan kekecewaan. Kudu cinta kepada Allah di atas segalanya. Nggak bisa begitu. Maka Nabi Sulaiman pada akhirnya bertaubat kepada Allah, menyesali atas kecintaan mendalam kepada anaknya, sampai padirnya lupa dengan adanya takdir bahwa hidup di dunia ini adalah berbatas. Bila umur tak bisa ditambah, enggak perlu kita pusingin, tapi tambahlah nilai-nilai luhur kebaikan dari umur yang ada. Itu pun juga bisa panjang umur. Kayak wali-wali songo, udah mati kapan tahun itu, serasa belum mati, masih hidup. Umurnya panjang. Mereka karena menanam nilai-nilai luhur kehidupan dari umur yang ada. Enggak sepertilah tetangga kita yang baru mati seminggu yang lalu, udah kagak diingat oleh orang lain, apatah lagi oleh anaknya yang gede rebutan tuh enmek wasiat dari bapak juga buat saya. Emang udah begono, bapak udah bilang, kata yang bontot waktu di rumah sakit udah bilang buat saya, dia ribut. Bapaknya nggak ingat apa kuburnya jadi raudhah min riyadil jannah ataukah jadi khufra min khufarin nar, nggak dipikirin. Maka saudara, betapa penting untuk sabar menghadapi musibah. Bila kita ditinggal wafat oleh orang yang kita cintai, bandingkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biar muncul ketegaran dan kesabaran. Kata pujangga Islam, isbir likulli musibatin wa tajalladi wa'lam bi annal mar'a ghairu mukhalladi wa idza tusibka musibatun tusja biha fadhkur musabaka bin nabiyyi Muhammadi. Sabarlah dan tegarlah dalam menghadapi musibah yang menimpa. Yakinilah tidak ada manusia yang abadi di alam dunia ini, enggak ada. Hatta pangkatnya Nabi meninggal dunia juga. Yang pangkatnya kekasih Allah meninggal juga. Bila Anda tertimpa musibah yang menyayat-nyayat jiwa, maka bandingkan musibah yang menimpa Anda dengan musibah yang menimpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kekasih Allah, dia akhlaknya baik. Istrinya wafat duluan, Sayyidah Khadijah. Dia harus ngurusi anak 6 sebagai duda. Kekasih Allah,
apatah lagi kita. Kekasih Allah bukan, ponakan Nabi bukan, cucunya Nabi bukan. Begitu, meninggal biasa. Jangan terlalu berduka. Begitu. Ini biasa. Dunia mati itu biasa. Sebelum kita hidup orang mati banyak. Kita pensiun biasa. Sebelum kita jadi karyawan yang pensiun juga banyak. Sampai kita mati jadi biasa. Sebelum kita dagang, orang dagang rugi juga banyak. Jadi biasa. Jangan berlebihan menghadapi musibah yang ada. Kita patut untuk berlaku sabar seperti pada akhirnya sabarnya Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, bahwa kematian adalah gerbang menuju akhirat. Al mautu babun wa kullun nasi dakhiluh. Mati adalah pintu yang mana setiap orang tanpa terkecuali akan melewati jalan lewat pintu yang namanya kematian. Hanya ujung ke akhirat, imma ila surga wa imma ila neraka, tergantung bagaimana kita mewarnai kehidupan dari umur yang tersisa ini. Mudah-mudahan Allah beri kita husnul khatimah dan husnul khatimah. Umur yang tersisa ini Allah beri kita penjagaan untuk kita manfaatkan kepada hal-hal yang penuh dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Segini aja ngaji kita. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doakan Pak Komandan kita. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon dijelaskan Pak Ustaz, ada peribahasa gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan gelang, manusia mati meninggalkan nama. Demikian Pak Ustaz. Terima kasih. Baik, sebetulnya sudah gaharu cendana pula, sudah tahu bertanya pula, begitu. Sebetulnya sudah jelas. Tapi lah orang bertanya, manusia mati meninggalkan nama, bukan namanya. Enggak mati juga ada namanya. Maksudnya meninggalkan sebutan dari apa yang dia kerjakan. Kalaulah yang dia kerjakan yang baik, maka manusia mati bakalan mendapatkan sebutan kebaikan. Bilalah dia waktu hidupnya mengerjakan yang buruk, maka dia akan ada nama, yakni sebutan yang buruk. Tergantung apa yang ditanam oleh manusia itu, apakah dia berenuk, apakah dia duren. Kalaulah manusia itu menanam berenuk, sulit, namanya akan berubah menjadi duren. Kalaulah kita menanam duren, insya Allah enggak bakalan ada nama berenuk pada duren itu. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau yang ditanam adalah yang baik kayak duren begitu, maka tentu balasannya juga namanya akan baik. Kalaulah yang ditanam adalah buruk, kalaulah istilah kita sebut berenuk begitu yang pahit, maka tentu buahnya sulit muncul duren, muncul kebaikan. Semuanya. Maka manusia mati akan meninggalkan sebutan atau disebut nama. Maka mumpung masih hidup, kerjakan yang baik-baik biar muncul nama-nama yang baik. Pak Anu orang dermawan, Pak Anu tukang ibadah, Pak Anu tukang ngaji, Pak Anu orangnya sopan, Pak Anu orangnya begini. Semua sederetan yang baik. Itulah manusia disebut mati meninggalkan nama. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Sudah baik. Kalau sudah, kita doa.